Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dong sama kakak. Kenalin ya, nama aku Sulistianingsih. Nah, kakak pada siang hari ini mau memberikan sedikit materi kepada teman-teman semua mengenai remaja sehat peduli sesama atau lebih dikenal dengan sanitasi kesehatan. Nah, sebelumnya teman-teman pasti belum tahu ya, maksudnya pasti teman-teman di pikirannya udah terlintas dong remaja sehat peduli sesama. Itu tidak lepas dari kata apa? Kebersihan dan kesehatan. Nah, teman-teman udah tahu belum arti kebersihan itu apa dan arti kesehatan itu apa? Belum kan ya? Nah, kebersihan sendiri itu adalah keadaan bebas dari kotoran. Kotoran itu apa aja? Kotoran itu meliputi debu, bau, dan sampah. Yang kedua apa? Yang kedua tadi kesehatan. Kesehatan itu apa? Kesehatan adalah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, bahkan sosialnya. Nah, terus di masa pandemi kayak gini ya, pasti teman-teman maksudnya teman-teman itu harus benar-benar menjaga kesehatan dan kebersihannya. Kebersihan dan kesehatan diri itu ada dua loh teman-teman. Udah ada yang tahu apa aja kebersihan dan kesehatan diri itu? Belum ada yang tahu kan? Belum. Yang pertama itu kebersihan dan kesehatan diri di luar diri kita atau jasmani kita. Yang kedua adalah kesehatan dan kebersihan diri yang berada di dalam rohani, di dalam diri kita. Nah, teman-teman, kebersihan dan kesehatan di dalam luar diri kita. Kalau luarnya kita bersih, pasti kita bakalan sehat kan. Terus yang kedua tadi apa? Kebersihan rohani. Rohani kan di dalam diri kita. Contohnya kakak bisa ambil contoh nih ya. Kayak orang gila tuh yang di jalan-jalan. Pasti mereka fisiknya atau mentalnya kan maksudnya fisiknya mereka kelihatan sehat-sehat aja luarnya, tapi dalamnya mereka itu tidak sehat loh. Kayak gitu. Terus nih, aku juga mau ngasih sama teman-teman mengenai 6 gaya hidup sehat yang bisa teman-teman terapin di rumah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ada yang tahu? Ini yang pertama teman-teman bisa melakukan yaitu menjaga pola makannya ya. Menjaga pola makannya itu berarti sayuran. iya, makan sayuran, makan buah-buahan, makan nasi kayak gitu. Teman-teman itu harus makan makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang berarti artinya kebutuhan atau kandungan gizinya yang kalian makan itu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya ini ada nasi, ada telur, ada sayur, ada buah-buahan, dan ada air. Lauk pauk. Ya, lauk pauknya maksudnya ikan, telur kayak gitu. Nah, next selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Senam. Ya, senam atau berolahraga. Teman-teman bisa ya melakukan olahraga. Ya tidak yang berat-berat sih, kayak push up kayak gitu nggak harus. Tapi teman-teman bisa kok kayak di rumah itu cukup cukup lari-lari mengelilingi halaman aja 5 kali, berapa kali, kan ringan, nggak harus yang berat-berat kayak gitu. Itu pasti teman-teman udah udah bakal sehat gitu loh, karena berkeringat ya. Next, selanjutnya Mobil. ini kebakaran, Asap mobil. asap mobil. Yang berkaitan dengan asap dan mobil apa? Punya teman-teman itu sebagai seorang remaja itu dilarang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan apa? Dengan bersepeda atau berjalan kaki kayak gitu. Ya emang sih di maksudnya di zaman sekarang nggak mungkin ya kalau kemana-mana harus naik sepeda, harus jalan kaki, kan nggak mungkin, mesti capek. Tapi untuk menguranginya teman-teman bisa kan ya, kayak misalnya kalau pergi ke
tempat-tempat yang dekat kayak gitu, misalnya naik sepeda atau jalan kaki kayak gitu bisa banget untuk mengurangi polusi udara. Kalau udah terjadi polusi udara, pasti udaranya itu bakalan tidak sehat banget. Jadi bisa menyebabkan apa? Batuk-batuk, sesak nafas kayak gitu kan ya. Next, selanjutnya ini yang paling penting banget buat buat kalangan remaja di zaman sekarang. Dilarang merokok atau minum minuman keras. tidak boleh ya. Di pikiran teman-teman itu terlintas atau mau mencoba, apalagi yang namanya remaja itu rasa ingin tahunya itu tinggi banget. Jadi nggak mungkin, maksudnya nggak boleh terlintas di pikiran teman-teman itu harus mengonsumsi atau mencoba yang namanya rokok. Gimana sih rasanya rokok? Gimana sih rasanya minum minuman keras itu? Enak gak sih? Pahit Gak apa? enak. Gimana kayak gitu? Ya kan gak enak kan ya? Udah. Jadi teman-teman nggak boleh ada pikiran buat mencobanya. Terus yang kedua, buat menghindari itu bisa kayak misalnya diajak atau ditawari sama temennya, ya nih ayo minum minuman keras kayak gitu, ya teman-teman itu langsung nolak aja ya, nggak usah mau kayak Nggak gitu. mau, Ya nggak mau. Nolaknya ya jangan, nolaknya ya harus dengan apa? Dengan sopan, halus, biar tidak menyakiti hati temannya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pembuangan sampah dan limbah keluarga. Nah, pasti di rumah kan banyak itu ya sampah dan limbah kayak gitu. Nah, teman-teman nggak boleh tuh buang sampah sembarangan. Misalnya kayak misalnya disuruh ibunya buang sampah di kali, di sungai kayak gitu, itu jangan ya. Lebih baik teman-teman di rumah menerapkan itu buang sampah di tempat sampah Membakar. saja. Membakar atau enggak di rumah itu sediakan itu loh tempat, misalnya sampah organik, sampah anorganik, kan bisa nanti yang sampah anorganiknya bisa didaur ulang kayak gitu ya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang terakhir ini kakak sengaja emang nggak menggambar. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan kamar mandi kalian di rumah. Nah, teman-teman sebagai seorang remaja itu harus menjaga kebersihan kamar mandinya ya. Nggak boleh kayak misalnya udah buang air besar, udah buang air kecil terus gak disiram, pasti kan baunya nggak enak, nanti itu bisa menimbulkan apa? Penyakit. Nah, terus misalnya yang bisa dilakukan apa sih? Yang bisa dilakukan itu juga kayak menguras bak mandi misalnya berapa minggu sekali kayak gitu. Oke, itu tadi 6 langkah atau 6 gaya pola hidup sehat yang bisa teman-teman terapkan. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih buat praktekin atau buat praktekin lah, kayak di masa pandemi kayak gini kan pasti harus rajin-rajin ya cuci tangan. Nah, cuci tangan itu kan termasuk cuci tangan kan juga termasuk bagian dari pola hidup sehat ya kan. Nah, tapi cuci tangan itu ada langkah-langkahnya loh. Ada yang tahu? Gimana Vira langkah-langkahnya? Mencuci tangan pasti belum ada yang tahu nih ya. Kakak contohin cara cuci tangan. Ada 6 langkah. Yang pertama, misalnya tangan udah dibasuh pakai air, kasih sabun ya kan, terus digosok-gosok, terus kalian punggung tangan tangannya dibasuh. Selanjutnya sela-sela jari. Kalau udah sela jari apa? Iya, mengunci. Selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah jempol. Biasanya kan jempol nggak kebasuh atau nggak digosok ya, nggak ikut kegosok, jadi jempol juga harus digosok. Yang terakhir kayak gini, telapak tangan yang mutar. Nah, baru langsung dibilas pakai air gitu. Oke. Semoga materi yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat ya buat kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.